Semua gara-gara Jokowi. Gara-gara Jokowi, orang-orang di pelosok timur Indonesia bisa melihat presiden dari dekat. Mereka bahkan bisa berfoto selfie, berpelukan, tertawa dan bercandaria, hingga menangis bersama presiden. Mereka juga dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung kepada presiden. Sungguh, ini sesuatu yang tak pernah mereka alami pada kekuasaan presiden-presiden sebelumnya. Mungkin juga tak pernah mereka bayangkan bahwa suatu saat dalam hidup mereka akan bertemu apalagi berselfie, berpelukan, hingga berbagi tangis, canda dan tawa bersama presiden. Sebelumnya, presiden bagi mereka mungkin seperti dewa yang raganya tak bisa disentuh oleh siapapun, meski hanya sekadar memegang tangannya atau menyentuh bajunya. Menyentuh baju presiden yang dikawal ketat pas pampres secara berlapis-lapis, bagi mereka itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Apalagi berpegangan tangan, berfoto, berangkulan, bercandaria, dan tangis bersama presiden. Bagi mereka itu hanyalah bunga tidur yang tak mungkin dialami di dunia nyata. Belum lagi para jelata di timur Indonesia yang jauh dari ibu kota negara, yang setiap hari hidup di tengah berbagai keterbatasan, dengan sifat dasarnya yang minder dan suka menunduk, bahkan rada-rada takut untuk melihat orang-orang besar dari dekat. Karena itu, sekadar menghayal untuk memegang tangan Tuan Presiden saja, bagi mereka itu sudah sangat lancang. Apalagi bermimpi untuk cipika-cipiki dengan presiden. Bagi mereka, itu sudah sangat aneh dan tidak tahu diri. Kau hanya orang timur yang bila melanglang ke bagian barat, kadang-kadang jadi tontonan aneh dan menakutkan. Meski sesungguhnya kau pergi dengan hati yang bening, dengan kasih yang murni dan jernih. Orang-orang selalu menakar sifat dan karaktermu hanya dengan penampilan yang bisa terlihat secara kasat mata, tanpa berusaha meraba kedalaman hati Anda yang penuh ramah. Tetapi, gara-gara Jokowi, perasaan orang-orang di timur mengenai presiden berubah secepat cahaya. Mereka tak lagi minder apalagi takut untuk bertemu dan bercanda dengan presiden. Rasa minder yang membelenggu sejak zaman belum ada negara hingga NKRI harga mati langsung berubah menjadi rindu yang menggebu-gebu untuk bisa berpegangan tangan, berangkulan, hingga cium hidung bersama presiden. Anak-anak di pelosok Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Timur dan Barat pun bisa merasakan bagaimana dikunjungi, dirangkul dengan erat hingga dipangku dan dibelai oleh seorang presiden. Itu semua juga akhirnya mengubah cara pandang orang di Barat terhadap orang di Timur yang kerap menakar karakter hanya dari tampang semata. Padahal warna kulit tak selamanya melambangkan isi hati dan bentuk rambut tak selalu melukiskan sifat dan karakter seseorang. Ini semua gara-gara Jokowi. Jokowi telah mengajarkan seisi Nusantara bahwa derajat kita setara. Orang-orang di timur dan barat, kita semua sama, meski warna kulit dan bentuk rambut kita tak sejajar. Saat bencana Seroja menerjang Nusa Tenggara Timur, dikala rumah-rumah dan pemukiman warga di Adonara, Flores Timur, dan Lembata berantakan karena tertimbun longsor, hingga puluhan jiwa melayang di lahap badai yang ganas. Kapal-kapal para nelayan terhampas hingga kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Presiden Jokowi langsung bergegas menuju lokasi menggunakan helikopter. Ia tak peduli dengan cuaca yang sedang ekstrim, yang mungkin saja bisa membawa petaka baginya, tak kala angin kencang mengguncang helikopter yang ditumpanginya. Tekad kuatnya hanya satu, ia ingin berada di tengah-tengah rakyatnya. Ia ingin berangkulan, lalu berlutut bersama rakyatnya sambil berdoa kepada Tuhan dan para leluhur sambil meneteskan air mata dan memecah tangisan bersama di tengah keheningan oleh kehilangan yang sangat. Presiden Jokowi merasakan langsung bagaimana gejolak batin warga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan produktif yang telah menghidupi mereka selama berabad-abad sejak dari leluhur mereka. Mereka ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka cintai tanpa sepenggal pesan yang tertinggal.
Kehadiran Jokowi pun membangkitkan optimisme dan mengembalikan harapan dari rakyatnya yang hilang, pergi bersama orang-orang yang mereka cintai, yang direnggut bersama rumah, sawah, dan ladang mereka. Saat melihat seorang pemuda di lembata kedinginan setelah berjam-jam berada di bawah guyuran hujan dengan cuaca yang begitu ekstrim, karena rumah untuk berteduh telah disapu oleh badai, lalu diseret longsor hingga ke tepi laut. Presiden Jokowi merelakan jaket yang membungkus tubuhnya, lalu diberikannya kepada pemuda yang kedinginan itu. Bahasa tubuhnya menjelaskan bahwa ia rela kedinginan asalkan warganya tak membeku di tengah cuaca yang kian ekstrim. Saat gempa bumi yang begitu dahsyat memporak-porandakan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jokowi pun meninggalkan istana negara. Ia terbang ke Lombok lalu berada di tengah-tengah rakyatnya yang menjadi korban. Di sana, ia menghibur mereka hingga tidur bersama di tenda darurat. Ia meninggalkan kemewahannya sementara dan ingin merasakan denyut nadi penuh kesedihan rakyatnya yang berada di bawah tenda, yang tidur beralaskan terpal tipis, berselimutkan angin dengan suhu paling ekstrim. Yang tidur malamnya tak bisa nyenyak karena harus berperang dengan nyamuk yang enggan melihat mereka terlelap. Yang tidur dengan penuh was-was, takut kalau alam kembali murka, gempa kembali memporak-porandakan semua yang ada. Demikian pun saat bencana tsunami di Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Jokowi meninggalkan ribuan masa kampanye di Solo, Jawa Tengah yang akan mendukungnya di Pilpres 2019 lalu dan pergi mengunjungi korban di lokasi bencana. Acara yang telah disiapkan susah payah oleh tim suksesnya ditinggalkan begitu saja oleh Jokowi dan memilih hadir di tengah-tengah korban tsunami. Tahta dan kekuasaan seolah-olah tak lagi penting bagi Jokowi di saat itu. Yang terpenting ialah menghibur rakyatnya yang sedang dilanda duka cita. Jokowi seolah telah menjelmakan dirinya menjadi ayah dan ibu bagi orang-orang di pelosok timur Indonesia. Ia seperti bapak yang tak tega melihat anak-anaknya terus hidup dalam kedinginan, kegelapan, dan kelaparan karena semua yang mereka punya telah direnggut oleh alam yang entah marah atau tak ingin lagi bersahabat dengan manusia. Meski sesungguhnya, walau tanpa bencana alam pun, sejak zaman menulis di batu hingga kini bisa mengetik pesan di HP. Hari-hari orang-orang di pelosok timur Indonesia memang sudah sangat susah. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berada pada zona yang serba terbelakang. Terbelakang dari sisi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, politik, hingga penegakan hukum yang sangat lemah. Yang seolah-olah hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dan ke samping. Hukum yang membuat posisi tawar mereka di hadapan para penguasa dan pengusaha jadi sangat lemah, yang membuat lahan-lahan mereka mudah dirampas para kapitalis yang mempunyai akses ke kekuasaan lokal yang bisa memperalat aparat untuk menghajar para jelata. Yang ketika ada rakyat kecil yang mati terbunuh, sangat susah diusut karena dipermainkan oleh mereka yang berduit. Ya, hidup di Indonesia Timur saja memang sudah seperti bencana. Bayangkan saja, harga bahan kebutuhan pokok jauh di atas standar yang telah ditetapkan pemerintah. Di Papua, harga semen bisa sampai angka juta. Harga BBM bisa menyentuh angka puluhan, bahkan di musim tertentu bisa mencapai angka ratus. Sementara, harga komoditi yang dihasilkan rakyat jauh di bawah standar yang layak. Padahal, hasil-hasil alam di Indonesia Timur sangat berkualitas dan layak untuk diberi harga tinggi. Mereka membuat alasan bahwa itu semua karena ongkos transportasi yang menghubungkan Indonesia Timur dan Indonesia Barat yang menjadi pusat industri sangatlah mahal. Sekadar untuk berbagi kabar dengan keluarga di Jawa, Kalimantan, Sumatera saja, orang-orang di pelosok timur harus naik ke atas bubungan atau pohon kelapa dekat rumah, biar lebih mudah menangkap sinyal. Yang saat bangun pagi, mereka harus mengorek hidungnya yang hitam karena asap lampu pelita yang menembus kelambu ranjang mereka, sebab listrik masih sebatas kata antik bagi mereka. Tetapi, gara-gara Jokowi, masalah transportasi ini perlahan dibenahi. Konsep tol laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara pun mulai diterapkan. Pembangunan infrastruktur di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur mulai masif berjalan.
Bandara dan pelabuhan laut berstandar internasional juga turut dibangun. Listrik dan internet mulai masuk ke desa-desa. Demikian pun fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meski belum merata, setidaknya geliat pembangunan mulai nampak. Harga barang yang tadinya berkali-kali lipat dari harga di Jawa, kini mulai mendekati harga di Jawa. Harga semen dan BBM di Papua mulai turun. Pembangunan yang sebelumnya cenderung Jawa sentris, diubah Jokowi dengan menyemarakan pembangunan dari wilayah terluar Indonesia. Desa yang selama ini hanya menjadi entitas negara yang sifatnya konsumtif dan menunggu program dari pemerintah pusat, kini diubah menjadi penggerak pembangunan sekaligus salah satu sektor unggulan dalam memproduksi aneka program yang mendukung pembangunan dan perubahan. Dengan adanya alokasi dana 1 triliun setiap tahun, desa kini tak kalah strategis dari pemerintahan di level kabupaten maupun provinsi. Ketika hasil sawah masyarakat di Nusa Tenggara Timur menurun karena kekurangan air, Jokowi perintahkan Menteri PUPR untuk membangun embung raksasa. Tak tanggung-tanggung, Jokowi memberikan 7 bendungan untuk NTT. Bagi rakyat NTT, Jokowi seperti dewa penolong. Tak kala Jokowi berkunjung ke NTT, semua orang turun dan berbaris di jalanan, meski sekadar melihatnya lewat. Di Maumere, orang tak peduli lagi dengan COVID-19 yang sedang ganasnya menyerang NTT hanya untuk bertemu dengan Jokowi saat meresmikan bendungan Napun Gede di Sika. Saat Jokowi datang meresmikan food estate di Sumba Tengah, meski hingga saat ini masih dikritik oleh berbagai elemen masyarakat karena belum memberikan hasil yang memuaskan. Namun sambutan masyarakat kepada Jokowi tetap sama antusiasnya. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, orang membangun patung Jokowi dengan ukuran raksasa hanya karena Jokowi mengenakan pakaian adat mereka. Terima kasih telah menonton, nantikan episode Gara-Gara Jokowi berikutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pada episode-episode berikut. Terima kasih.